Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Adanya tujuan untuk kegiatan pra-observasi ini, bagaimana Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang terkait dengan proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah, untuk itu saya ingin tahu sejauh mana kesiapan Ibu dalam kegiatan observasi yang akan dilakukan nanti. Baik, kesiapannya tentunya yang pertama adalah saya menyiapkan RPP atau rancangan pembelajaran sesuai materi berdasarkan pada jadwal pembelajaran, kemudian menyiapkan bahan-bahan ajarnya, media ajarnya, LKPD, kemudian ada evaluasinya dan alat peraganya. Oh ya, seperti itu. Nah, dengan kegiatan atau kesiapan Ibu, apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan pra-observasi ini? Dari kegiatan ini tentunya saya mengharapkan bahwa setelah adanya kegiatan seperti ini ada timbal balik setelah diskusi untuk menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan bagi saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, apa kelebihan dan kelemahan saya, kemudian bagaimana proses perbaikan yang harus saya lakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi diri saya. Menarik sekali terkait dengan harapan-harapan yang diimpikan Ibu. Nah, dari kegiatan tersebut saya ingin mengetahui materi Ibu yang disiapkan pada saat kegiatan observasi nanti di kelas. Sesuai dengan jadwal, materi yang akan saya bawakan nanti adalah tema makanan sehat, kemudian subtemanya bagaimana tubuh mengolah makanan. Oh iya. Nah, dari materi tersebut, apa tujuan pembelajaran yang Ibu sudah persiapkan? Tujuannya tentunya yang pertama adalah dengan mengamati gambar iklan media cetak, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis kata kunci pada iklan, kemudian dapat menyampaikan atau menyajikan hasil pengamatannya. Kemudian yang kedua, peserta didik tentunya bisa menelaah organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia dan mampu menjelaskan fungsi dari organ-organ pada hewan ruminansia tersebut. Iya, bagus sekali terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu. Nah, dengan adanya tujuan-tujuan dari materi Ibu, bagaimana persiapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran nanti? Tentunya persiapan saya yang pertama adalah mengenali karakteristik peserta didik, kemudian membuat atau merancang perangkat pembelajaran, kemudian ada media ajar, bahan ajar, LKPD, format penilaian, dan mereview kembali materi yang akan saya ajarkan sebelum saya ajarkan di kelas. Iya, dengan kesiapan sebagian Ibu dalam pembelajaran nanti, bagaimana Ibu menyikapi terkait dengan kesiapan siswa dalam proses pembelajaran itu? Memang proses pembelajaran itu sangat erat kaitannya dengan kesiapan siswa. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengecek kelengkapan belajarnya, tentunya juga diawali dengan kegiatan rutinitas siswa yang yaitu melaksanakan tugas piketnya di kelas, membersihkan kelas, kemudian ada kegiatan berbaris dan ada kegiatan salim kepada guru, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran. Iya. Bagaimana strategi Ibu dalam menyikapi siswa dalam proses pembelajaran? Strategi saya yang pertama saya memberitahukan kepada mereka tentang cara memanfaatkan kekuatan gaya belajar mereka masing-masing untuk bisa lebih mandiri, kemudian memberikan pilihan-pilihan kegiatan yang melibatkan karakter visual, auditorial, taktil dan kinestetiknya. Kemudian saya menyusun rancangan
pembelajaran yang memberikan rasa aman, nyaman dan fleksibel kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing dalam mengimplementasikan pengetahuan yang mereka ketahui. Bagaimana dan kapan Ibu bisa melengkapi? Iya, Mbak Es, sebagai pendidik yang dituntut untuk profesional, memang kita harus senantiasa menganalisis kekurangan. Tentunya ketika saya melihat kekurangan itu, saya kedepannya setelah ini kegiatan ini saya akan lebih memaksimalkan lagi pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi tersebut dalam setiap rancangan yang saya susun. Terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan Ibu dalam supervisi akademi, bagaimana tentang cara bagaimana Ibu tentang perkembangan ini? Dengan adanya supervisi akademik ini tentunya ada hal-hal atau tujuan yang harus kita kembangkan, terutama bagi saya adalah kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik, di mana kedua kompetensi ini menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan proses kegiatan belajar dan mengajar di kelas, di mana kompetensi profesional itu adalah bagaimana kita menguasai cakupan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian kompetensi pedagogiknya adalah bagaimana kita mengolah pembelajaran yang ada di kelas sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Iya, bagus sekali terkait dengan apa yang akan Ibu kembangkan, terutama pembelajaran di kelas. Strategi apa yang mencakup dalam pencapaian kompetensi yang Ibu akan harapkan? Jadi strategi yang harus saya lakukan dengan adanya kegiatan seperti ini, supervisi akademik, tentunya saya akan mengikuti arahan petunjuk dari Ibu yang telah melihat kekurangan saya atau kelemahan saya. Masukan-masukan tersebut saya gunakan untuk merefleksi diri saya, kemudian bagaimana saya berbuat atau bertindak untuk meningkatkan kompetensi saya tersebut. Misalnya mungkin dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang paling mendasar saja, Bu, misalnya dengan mengikuti kegiatan ber-KKG misalnya, ataupun ada kegiatan-kegiatan webinar seperti itu. Iya, bagus sekali bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan diri, ya, terutama dengan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan. Jadi dengan kegiatan nanti observasi di kelas, saya memberikan saran dulu sedikit kepada Ibu bahwa sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas, terutama bagaimana kita mengimplementasikan tentang bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi, yang mana itu terkait di dalamnya itu terdapat bagaimana pemetaan kebutuhan belajarnya anak-anak. Kemudian proses pembelajaran bagaimana anak-anak yang seperti dikatakan Ibu tadi, anak-anak bisa merasa nyaman dan aman di dalam kelas dengan strategi Ibu. Kemudian terkait dengan hasil proses tadi, ya, bagaimana ada hasil yang diperoleh oleh anak-anak. Nah, semoga besok insya Allah observasi yang dilakukan Ibu di kelas insya Allah berjalan dengan lancar. Amin, Bu. Iya, jadi terima kasih atas waktunya Ibu untuk bisa wawancara pra observasi dengan saya. Iya. Demikianlah tadi percakapan kami antara saya dengan rekan guru saya terkait tentang bagaimana supervisi akademik di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari
membaca doa. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah selalu pada saya ilmu dan berikanlah rezeki berupa pemahaman. Amin. Sadaqallahul azim. Surat pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatannya dengan dilihat LKPD-nya. Silakan dibaca petunjuknya. Silakan sebelum dikerjakan dilihat langkah-langkahnya, ditulis nama kelompoknya, kemudian diperhatikan langkah kerjanya. Jadi demikianlah kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup, agar kegiatan kita hari ini mendapat keberkahan, kita tutup dengan doa. Silakan Satria dipimpin kembali temannya untuk Membaca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dirapikan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu saya tanyakan Ibu di sini terkait bagaimana refleksi Ibu atau perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi proses pembelajaran di kelas. Ya baik, setelah melakukan observasi yang Ibu lakukan, saya merasa senang karena dengan adanya kegiatan seperti itu saya bisa mengetahui sejauh mana tingkat kelebihan dan kelemahan saya selama dalam proses pembelajaran berlangsung terkait dengan kompetensi-kompetensi yang saya miliki. Kegiatan yang terkait Ibu sudah dilakukan di sekolah, di kelas. Jadi setelah adanya seperti itu, saya maksudnya ada diskusi tentang kekurangan dan kelemahan saya dalam proses pembelajaran, yaitu pada poin belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, sehingga proses pembelajaran yang berlangsung masih terkesan monoton atau masih berpusat pada guru. Kemudian proses pembelajaran ini tidak mengeksplor potensi peserta didik
karena belum memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyampaikan hasil pemikiran mereka sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Iya, terkait dengan Ibu apa yang Ibu sampaikan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah ada kegiatan supervisi akademik ini? Dengan adanya kegiatan seperti ini, supervisi akademik ini atau observasi di kelas, saya mengetahui kelemahan saya, yaitu pada poin belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Maka tentunya ke depan untuk proses selanjutnya, dalam proses pembuatan rencana pembelajaran, saya harus memasukkan poin ini pada RPP yang saya buat, sehingga dengan seperti itu potensi pembelajaran, kualitas pembelajaran akan lebih meningkat. Bagaimana kita mengeksplor peserta didik, memberikan rasa aman dan nyaman bagaimana mereka menyampaikan pendapat mereka atau hasil pekerjaan mereka dalam pembelajaran. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan arahan atau masukan-masukan terkait dengan kegiatan yang saya sudah lakukan di sekolah terkait dengan coaching supervisi akademik. Kepada Bapak dipersilahkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah yang sungguh luar biasa. Dalam hari ini Ibu Sriani selaku CGP yang melakukan praktek coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat di SD Negeri Kecil Lembong ini sungguh luar biasa, di mana Ibu tadi melakukan tanya jawab, diskusi, wawancara, ya bagaimana proses observasi yang dilakukan di kelas, menanyakan perasaannya, merefleksi apa yang dilakukan, ya kemudian menggali apa kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang dilakukan. Setelah itu yang paling luar biasa, karena dalam tanya jawab itu Ibu teman sejawat sendiri yang menjawab, ya, bahwa kekurangannya seperti ini, pembelajaran depresi belum terlaksana, dan Ibu juga yang menjawab bahwa ke depan, rencana ke depan dia akan melakukan perencanaan dalam hal di RPP pembelajaran diferensiasi. Jadi ini yang kita harapkan, ya, bagaimana kita menggali potensi guru tersebut, mengetahui kelemahannya, mengetahui kelebihannya, kemudian kelemahan-kelemahan itu yang bagaimana ditingkatkan. Ini sungguh luar biasa, mampu menggali ya kompetensi-kompetensi apa yang dimiliki teman sejawat, kemudian kekurangan-kekurangan yang ada, yang dia sendiri yang menemukan solusi-solusinya. Ya, tinggal kita bagaimana mendampingi teman. Ya, tentu kalau kita lanjutkan coaching ini pasti akan muncul lagi ide-ide yang cemerlang, ya, karena keterbatasan waktu sehingga coaching ini hanya berlangsung waktu singkat, tapi intinya ya, sudah terpenuhi, bahwa Ibu sudah menyebutkan kelemahannya, menyebutkan kelebihan-kelebihannya, dan bagaimana kelebihan itu ditingkatkan, begitu juga kekurangan-kekurangan itu sudah ditemukan solusi-solusinya. Mungkin itu dari saya, intinya sungguh luar biasa percakapan yang wawancara kita hari ini. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak Bapak dari Bapak pengajar praktik saya atas saran dan masukan yang disampaikan kepada kami. Saya sebagai calon guru penggerak dan rekan saya yang sempat saya supervisi akademik di sekolah kami. Demikianlah percakapan kami terkait dengan wawancara pasca observasi di sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.